Haleluya, selamat pagi dan shalom semuanya. Haleluya, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Mari sama-sama kita datang menghampiri tata Allah Bapa yang luar biasa. Haleluya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kau Allah yang setia, dunia tidak akan pernah bisa meninggalkan kasih-Mu untuk kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Kau nyatakan janji-Mu kepadaku. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin, haleluya Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Kau nyatakan janji-Mu kepadaku. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari
kasih-Mu. Mari sembah Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkan kasih-Mu Tuhan dari hidup kami. Kau setia Tuhan, Kau setia. Oh haleluya. Anugerah-Mu yang terus memberikan kekuatan baru, memberikan kasih-Mu yang selalu baru. Terima kasih Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkan Kau Tuhan dari kami Yesus. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dengan segala kondisi hidup kami, Kau tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu luar biasa Tuhan. Haleluya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur karena Engkau baik. Kami bersyukur karena Engkau memang Allah yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih buat kekuatan yang baru. Terima kasih buat pengharapan yang baru. Terima kasih buat damai sejahtera yang selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu boleh mendengarkan sabda firman-Mu dan boleh menjadi pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan. Kami rindu bahwa kami boleh mendengarkan firman-Mu dan melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Pagi hari ini sebelum kita memulai hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita sering mendengar lagu anak-anak sekolah minggu yang mengatakan bahwa hari ini adalah hari Tuhan. Benarkah hari ini menjadi hari Tuhan bagi kita? Mari kita baca di Nehemia 8 ayat 10b. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita, jangan bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Dari ayat ini ada 3 hal yang perlu kita cermati. Yang pertama, hari ini adalah kudus bagi Tuhan. Yang kedua, jangan bersusah hati. Dan yang ketiga, sukacita karena Tuhan itulah perlindungan kita. Yang pertama, hari ini adalah kudus bagi Tuhan. Tetapi sayang, banyak anak-anak Tuhan yang gagal menjadikan hari ini sebagai hari yang kudus. Akibatnya, mereka gagal menjadikan hari ini sebagai hari Tuhan. Mengapa? Karena mereka tidak pernah bercermin kepada Kristus. Mereka hanya berfokus kepada diri sendiri, sehingga akhirnya mereka tidak pernah mengalami terobosan di dalam hidupnya. Bahkan mereka juga tidak pernah menikmati indahnya hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Selain itu, orang yang gagal menjadikan hari ini adalah hari yang kudus bagi Tuhan biasanya berfokus pada diri sendiri. Sehingga tanpa disadari, karena dia berfokus pada diri sendiri, maka tanpa sadar dia melakukan kebohongan-kebohongan dan kejahatan-kejahatan untuk melindungi dirinya sendiri. Tetapi anehnya, mereka tidak menyadari bahwa mereka itu menuai akibat dari taburan
kejahatan atau kebohongan mereka sendiri, tetapi mereka malah menyalahkan Tuhan. Mereka kecewa dengan Tuhan dan mereka berteriak atau berseru-seru berkata, "Mengapa Tuhan Engkau tidak memberkati aku?" Karena itu saudara, jadikan setiap harimu sebagai hari Tuhan dengan berfokus kepada Tuhan serta menjaga kekudusannya. Oleh karena itu kita perlu mengawali setiap hari bersama Tuhan. Artinya, sebelum kita melakukan aktivitas apapun, kita mau mencari terlebih dahulu wajah Tuhan. Kita mau mencari terlebih dahulu hadirat Tuhan. Sebab melalui tuntunan, perlindungan, dan arahannya, kita bisa menjadikan hari ini bersama dengan Tuhan. Bukan sebagai hari yang penuh dengan drama air mata, hari yang penuh dengan penipuan, kepura-puraan, ataupun diwarnai oleh ego kita. Tetapi sebagai hari di mana kita boleh mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah, sebagai ibadah kita yang sejati kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan di Roma 12 ayat 1. Apakah hal ini menjadi kerinduan saudara, menjadikan setiap hari saudara sebagai hari Tuhan? Jujur saudara, hari-hari ini banyak orang Kristen menyebut dirinya sebagai hamba Tuhan, tetapi hari-harinya tidak diwarnai dengan Tuhan, tetapi lebih kepada egonya sendiri. Padahal firman Tuhan berkata di 1 Yohanes 2 ayat 6, "Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup." Jadi, jika saudara mengatakan bahwa saudara adalah hamba Tuhan, maka hidup saudara harus diwarnai Kristus, sehingga hidup saudara mencerminkan Kristus dan bukan diri saudara sendiri. Dan kita juga harus mengenakan uniform kerajaan Allah, seperti yang dikatakan di 1 Yohanes 2 ayat 6, yaitu hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini merupakan uniform atau seragam daripada kerajaan Allah. Oleh karena itu Rasul Paulus di dalam Galatia 2 ayat 20 berkata, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan berhasil mematikan kedagingannya sehingga hidupnya diwarnai oleh Kristus dan bisa menjadikan setiap hari yang dilalui sebagai hari Tuhan. Bagaimana dengan kita? Mari kita pelajari lebih lanjut uniform atau seragam kerajaan Allah yang wajib dikenakan oleh setiap pengikut Kristus. Mari kita cermati 1 Yohanes 2 ayat 6. "Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup." Barang siapa, ini menyatakan bahwa semua orang yang ada di dalam Kristus, tidak peduli tua muda, miskin kaya, jemaat atau pelayan Tuhan, hamba Tuhan atau pendeta, tetapi semua orang yang ada di dalam Kristus wajib hidup sama seperti Kristus. Jadi, hidup seperti Kristus adalah uniform atau seragam yang ditetapkan oleh Tuhan bagi setiap kita yang mau hidup di dalam kerajaan Allah. Sebab kata wajib mengandung arti mau tidak mau, harus dan tidak ada pilihan lain. Mungkin saudara berkata, "Mana mungkin, bukankah kita manusia biasa?" Dengar saudara, kita bukan manusia biasa, tetapi manusia Allah. Karena Roh Allah tinggal di dalam kita, dan bersama dengan Roh Allah, maka kita akan menjadi manusia ilahi yang dimampukan hidup sama seperti Kristus telah hidup. Lihat saudara, kedahsyatan Tuhan kalau kita hidup bersama Kristus. Yohanes 15 ayat 5. "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Ayat ini menunjukkan janji Allah
adanya kedahsyatan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita jika kita hidup bersama dengan Tuhan. Kita diumpamakan seperti ranting yang menempel pada pokok anggur atau menempel pada Tuhan. Dan bila itu terjadi, kita menempel, bersehati dan bersepakat dengan Tuhan, maka kita akan berbuah banyak. Berbuah di sini berbicara tentang berkat, baik secara rohani, jasmani, dan ekonomi. Berbuah memiliki arti tidak terbatas. Ini adalah suatu rahasia yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, jika hari-hari ini hidup saudara penuh dengan masalah, menempellah kepada Tuhan. Hiduplah bersama dengan Tuhan. Jangan jadi manajer atas hidup saudara sendiri, sebab kekuatan kita terbatas. Jadilah carang yang kokoh, bukan carang yang sekedar menempel, sehingga saat terjadi badai-badai mudah patah tertiup oleh badai. Yakinilah janji Tuhan itu ya dan amin. Jika saudara benar-benar menempel, tidak ada hama atau dosa yang menggerogoti, pastikan hidup saudara akan berbuah banyak. Saudara akan menikmati terobosan-terobosan dan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Ingat, kekuatan saudara menempel itu sesuai dengan kekuatan iman saudara. Seperti yang dikatakan di Matius 9 ayat 29. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Karena itu saudara, mari kita jadikan setiap hari kita adalah hari Tuhan, di mana kita bisa menempel pada Tuhan sebagai pokok anggur yang dialiri sesuatu yang ilahi dari Tuhan, sehingga kita bisa berbuah banyak. Hidup di dalam kasih karunia Tuhan, dijagai dan diberkati. Dan kita juga bisa berkata-kata seperti Rasul Paulus, bahwa hidup kita bukan kita lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam kita. Yang kedua, tadi dikatakan jangan bersusah hati. Di Yohanes 15 ayat 5b tadi dikatakan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Orang yang hidupnya berbuah banyak, apapun yang dialami, pasti mendatangkan sukacita dan tidak bersusah hati. Sekalipun dia harus berjalan di padang gurun ataupun di dalam lembah yang kelam, melalui masa-masa sulit di dalam hidupnya, tetapi buah roh yang dihasilkan akan mendatangkan sukacita. Karena yang dimaksud dengan buah roh di sini tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga buah-buah roh secara karakter, karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan, dan lain-lain. Karena itu saudara, jangan gagal fokus, sebab orang yang berfokus pada masalah, kondisinya bisa lemah, menjadi takut, khawatir, gelisah, dan lain-lain. Dan ini bisa menjadi virus yang mematahkan ranting kita, tidak menempel secara kuat kepada Tuhan. Tetapi orang yang berfokus kepada Tuhan akan kuat, mendapat solusi, jalan keluar, dan tetap bersukacita. Karena itu jangan bersusah hati. Yang ketiga, sukacita karena Tuhan itulah perlindungan kita. Ketika seseorang merasakan bahwa sumber sukacitanya dari Tuhan, sumber berkat dan buah-buah kehidupannya adalah dari Tuhan, maka dia akan semakin menempel kepada Tuhan. Dan ketika dia semakin menempel kepada Tuhan, maka perlindungan Tuhan akan semakin nyata di dalam kehidupannya. Karena itu saudara, jadikan hari-harimu sebagai hari Tuhan. Dengan menjaga kekudusan, tidak bersusah hati, dan tetap bersukacita, karena disitulah terletak kekuatan dan perlindungan kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Pagi yang indah ini, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Melalui firman-Mu Tuhan, kami mengerti bahwa ketika kami menempel erat kepadamu, ketika kami percaya sepenuhnya kepadamu, ketika kami terus berfokus kepadamu,
maka kami akan menghasilkan buah-buah banyak di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, ajarkan kepada kami untuk selalu menjaga kekudusan kami, untuk kami tidak pernah bersusah hati, karena kami tahu ketika kami bersusah hati, maka itu akan menjadi virus-virus yang sanggup menggerogoti kekuatan kami di dalam menempel kepadamu. Karena itu Tuhan, pagi hari ini biarlah kami terus berfokus kepadamu, sehingga kami memiliki kekuatan, perlindungan yang datang daripadamu. Karena kami tahu sumber kekuatan kami, sumber penghiburan kami, sumber berkat-berkat kami hanya di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.